jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam doa untuk kita mulai ibadah saat pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini, buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh kembali bersekutu, berhimpun, untuk kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau karuniakan Bapa anak-Mu yang Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Oleh sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami membalas cinta kasih-Mu Bapa. Kami meninggikan Engkau, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi setiap jemaat-Mu yang ada pagi hari ini, bahkan mereka yang belum ada bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Mereka dalam persiapan, mereka dalam perjalanan Tuhan, pimpin dan sertai setiap langkah mereka sampai di tempat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan kuasa-Mu. Dari permulaan hingga selesainya Tuhan Yesus yang pimpin. Tidak ada satu pun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami Bapa. Kuasa Allah, hadirat Allah dan mujizat Allah itu ada dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Sehingga jiwa-jiwa yang datang pagi hari ini diberkati dengan sukacita kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Tuhan Yesus yang mengurapi, Tuhan Yesus yang memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, salam perasaan yang akan kami pakai Tuhan menyucikan dan menguduskan semuanya Bapa, sehingga kami boleh bebas dan leluasa untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua umat yang percaya katakan haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa buat saya dan saudara. Oleh sebabnya kita boleh kembali bersekutu berhimpun tempat ini. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara meskipun kita tidak bisa berjabat tangan, tapi saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara memberikan ucapan selamat Natal buat saudara kanan kiri terkasih. Katakan selamat Natal, Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat Natal, Tuhan Yesus mengasihimu. Buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pagi hari ini melalui live streaming, selamat Natal buat kita semua, karena hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran juru selamat kita. Kita mau bersuka cita, bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan hari ini adalah hari Natal. Amin. Haleluya. Hari lahir juru selamat kita, mereka di surga bersorak-sorai, haleluya puji Dia.
saudaraku, selanjutnya kita akan berikan persembahan bagi pelayan pembawa kantong persembahan. Kami persilahkan. Raja mulia, Allah pembenar, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang bertata selamanya. Raja mulia, Allah pembenar, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja dalam hidup kami, Bapa. Engkau juru selamat kami, Raja di atas segala raja. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Karena Engkau Bapa yang mulia. Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Katakan Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, yang dahsyat, kasih setiamu, kasih karuniamu, dan kemurahanmu yang sangat besar, sudah kami terima, akan kami terima, dan sedang kami terima hari ini melalui ibadah Natal pada pagi hari ini, mengingatkan kami kembali peristiwa yang sangat besar, agung dan mulia 2020 tahun yang lalu, karya penyelamatan umat manusia. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, bukan persembahan kami yang patut kami berikan kepadamu. Terima kasih buat kehadiranmu pada pagi hari ini. Kami mau sambut, kami mau terima akan kehadiranmu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, menyucikan segenap hidup kami, ruangan dan sekitar ruangan ini tidak satu pun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami tidak boleh duduk di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, menikmati kasih kuasa-Mu dan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima berkat firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada pada pagi ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semata-mata karena kemurahan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa dilimpahkan dalam hidup kita. Kesempatan ini kami sampaikan kepada jemaat baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti di rumah live streaming. Selamat Hari Natal, haleluya. Ya, dan menyongsong tahun baru 2021. Allah kita tetap Immanuel. Allah kita tetap Immanuel. Dia berkuasa, dia heran dan ajaib. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai manusia. Firman menjadi manusia. Saudara berangkat dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Apanya yang sama? Berarti tidak berubah. Saudara, khususnya dunia atau negara kita berubah-ubah. Semua berubah. Apa yang ada dalam dunia berubah-ubah. Dulu kita bayi, anak-anak, remaja, pemuda, sekarang jadi dewasa. Ya sudah lansia, ada perubahan. Demikian pula negara kita dulu disebut negara agraris. Lantas berubah lagi menjadi negara industri, berubah lagi yaitu menjadi negara teknologi, dan sekarang yaitu di mana menjadi negara yang digital. Saya ingat saudara dulu ya ada namanya sepur lempung, sepur klothok. Tahu sepur klothok saudara? Kalau di Sumatera enggak ada, mungkin di Jawa. Terus ada lagi sepur sinyal trim. Sekarang komputer. Berubah-ubah saudara. Berubahnya meningkat. Di dunia ini semuanya berubah dan berubah-ubah. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah-ubah dan tidak bisa dirubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah-ubah.
Kita bisa berubah, pikiran kita berubah-ubah, omongan kita berubah-ubah, sikap kita berubah-ubah. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Saudara, yang sama apanya pada pagi hari ini sesuai dengan tema firman jadi manusia, berarti hanya firman yang tidak bisa berubah dan dirubah oleh apapun, oleh kondisi apapun. Amin, saudara. Saudara sudah punya firman itu? Saudara miliki firman? Firman yang tidak pernah berubah. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 kita baca bersama-sama. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Saudara, sudahkah saudara punya firman? Kalau punya firman, sudah hidup dalam firman, tinggal dalam firman, saudara berjalan dalam firman, sehingga hidup saudara dalam perkataan, perbuatan, ya, sikap, tingkah laku diwarnai oleh firman Allah itu. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa firman yang tidak pernah berubah, ya. Dan firman ini ada sebelum langit dan bumi ini ada, disebut pada mulanya. Sebelum langit dan bumi ini ada, firman itu sudah ada. Sudah ada pada mulanya. Kita lihat di dalam Ibrani, Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga. Kita lihat di sini. Ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa kata ayat ini? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kembali. Dalam Kejadian diawali dengan kata pada mulanya. Dalam Yohanes tadi, pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Inilah yang tidak pernah berubah. Dan yang harus dimiliki khususnya bagi saudara sebagai orang Kristen. Orang yang percaya Tuhan, kalau tidak punya firman saudara, payah. Hidup saudara berdasarkan apa? Ya, berdasarkan apa? Landasannya apa? Jelas. Ini pada mulanya. Kita baca dalam Wahyu pasal 22. Ayat yang ke-20. Dikatakan seperti apa? Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, lantas berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kita temui Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes, pada mulanya adalah firman. Kejadian pasal 1 ayat 3, berfirmanlah Allah. Dalam Wahyu dikatakan berfirman. Kembali dibuka dengan firman, diakhiri dengan firman. Tapi firman Allah tidak pernah berakhir. Dikatakan langit dan bumi akan lenyap. Semua lenyap. Tetapi hanya firman Allah yang tidak pernah lenyap.
Nah, inilah saudaraku yang kasih yang harus saudara miliki. Dan kita berpijak dalam firman ini. Saya khotbah singkat saja saudara. Ya, karena ya dalam corona ini kita dibatasi ya. Yang pertama, firman saudara. Ya. Yang pertama tadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yang pertama bahwa firman Allah itu, pada awalnya firman Allah itu adalah pencipta. Amin saudara. Tahu pencipta? Pencipta lagu. Ya kan? Pencipta lagu, seperti pencipta lagu. Dari tidak ada menjadi ada. Pencipta langit dan bumi, ini firman. Saudara, ya, kalau sudah baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, ayat 6, ayat 9, ayat 11, ayat 14, 20, 24, 26. Di situ diawali berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Berarti apa? Allah berfirman berarti Allah mencipta, Allah membuat. Dari hari pertama sampai hari yang kelima Allah mencipta, Allah berfirman. Saudara, jadi hari yang pertama sampai kelima ini ada, langit dan bumi ini ada hanya dengan firman. Firman itu kata-kata Allah. Berfirmanlah Allah. Sambil kata-kata lain kun fayakun. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Hanya ngomong jadi terang, terang jadi. Jadi laut, jadi udara, jadi bintang, matahari, bulan. Hanya dengan kata-kata terjadi semuanya. Luar biasa itu firman. Orang Kristen harus pertama kali, yang utama dan pertama firman inilah yang harus dimiliki. Kalau sudah punya firman saudara, luar biasa. Karena firman itu mencipta. Menjadikan tidak ada menjadi ada. Tapi pada hari yang ke-6 saudara, Allah beda. Hari yang ke-6 Allah bukan mencipta. Tapi mari kita menjadikan. Siapa yang dijadikan oleh Allah? Manusia, saya dan saudara. Mencipta sama menjadikan beda. Menjadikan itu sama dengan membentuk. Kalau hari pertama sampai hari yang ke-6 dari tidak ada bahan, dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Tetapi kalau hari yang ke-6 saudara dijadikan, dibuat, dibentuk. Berarti dari bahan yang sudah ada, bahan sudah ada, ya sudah dibentuk, dibuat ya suatu benda. Ya, benda yang berbentuk. Kita tahu semua bahwa kita ini dibuat dari tanah liat. Dari debu. Bukan dengan firman. Maka manusia itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Manusia diciptakan paling komplit. Dan saudaraku kasih, hidup manusia ya itu dapat hembusan napas dari Allah, langsung napas Allah dihembuskan ke lubang hidung sehingga menjadi manusia yang hidup. Jadi saudara ini mendapat keistimewaan dari segala ciptaan, maka disebut manusia sebagai mahkota ciptaan Allah. Berharga saudara hidup kita. Nah ini yang perlu kita ketahui dalam hidup ini. Sejelek-jelek apapun mungkin menurut manusia, tetapi di hadapan Tuhan itu mulia, berharga. Saudara, itu di hadapan Tuhan. Dan kasih dalam Yesus Kristus, inilah firman tadi mencipta, membuat dari tidak ada menjadi ada. Ingat itu firman Allah. Dan firman Allah tetap sama, amin. Pada tahun 6.000 tahun yang lalu Allah mencipta sama dengan hari ini.
sama dengan besok, sama juga dengan tahun 2021. Saudara percaya? Allah tetap mencipta, tetap membuat. Kalau Allah mencipta, firman Allah mencipta, dari tidak baik menjadi baik. Kita percaya. Jadi firman Allah tidak pernah membuat sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang gagal, tidak. Mengapa banyak orang Kristen gagal? Mengalami suatu hal yang buruk? Karena apa? Mungkin belum ada firman Tuhan, belum punya firman Tuhan. Punya firman tetapi tidak berpegang pada firman. Tidak hidup dalam firman, tidak tinggal dalam firman dan berjalan dalam firman Tuhan. Saudara, menjadikan tidak ada menjadi ada. Ini firman. Ini firman, saudara. Kita lihat di dalam kebenaran firman Allah, contoh-contoh dalam firman Allah. Bahwa Allah itu pencipta dari dulu zaman Yesus sampai sekarang. Pada zaman Yesus, saudara, kasih firman tetap mencipta. Ada orang buta sejak lahir dan tidak punya bola mata. Datang kepada Yesus. Yesus tidak buat dari tanah ngambil dibentuk bola mata taruh di mata, tidak. Ya. Yesus meludah dan ditaruh di matanya, basuh mukamu. Begitu basuh dia bisa melihat. Bisa membuat mata. Saudara, mata untuk melihat. Saudara pun kasih dalam secara rohat, secara jasmani, mata kita bisa melihat, memandang. Saat hari ini lampu, hiasan, pohon Natal, saya bisa melihat saudara. Tetapi bagaimana secara mata rohani? Tuhan sanggup memberikan mata rohani saudara. Artinya apa? Supaya saudara itu memandang suatu kebenaran, memandang Allah. Artinya apa? Saudara hanya percaya, berharap dan berserah kepada Allah saja. Orang banyak mengandalkan kekuatan, kemampuan, kekayaan, kepandaian. Terbatas, berubah. Tapi kalau firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi saudara ini menciptakan. Jadi artinya dalam ini diberi mata. Saudaraku kasih kita hanya beriman, percaya, berharap, berserah kepada Tuhan. Ini firman Allah ini mengantar untuk tahun 2021. Jemaat di tempat ini. Kalau saudara ingin melihat, bukannya merasakan sesuatu yang luar biasa, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, saudara hiduplah dalam firman Tuhan. Demikian pula saudara kasih. Orang yang lumpuh sejak lahir 38 tahun lumpuh. Tuhan bisa punya kaki tidak bisa berjalan, tapi Tuhan bisa membuat. Inilah Yesus hanya ngomong saja kepada orang yang lumpuh ini, dan orang lumpuh ini bisa berjalan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus. Demikian pula yang tuli, punya telinga tidak bisa mendengar, punya kaki tidak bisa berjalan. Orang Kristen yang lumpuh. Kalau tahun 2020 saudara lumpuh rohani, malas beribadah, malas bergereja, malas melayani saudara. Saat ini firman akan membuat saudara bisa berjalan. Amin. Tahun 2021 saudara tidak lumpuh lagi. Punya telinga tidak bisa mendengar. Minggu yang lalu saya sampaikan firman Allah itu. Saudara, firman Allah akan membuat telinga kita mendengar-dengaran. Lawan kata dengar-dengaran apa? Dablek. Maaf saudara, jangan kita menjadi anak Tuhan yang dablek, jemaat yang dablek. Tetapi kita mau dengaran akan suara Tuhan. Ya, dengar Tuhan panggil saya, panggil saudara. Jawabnya apa? Dengar suara Tuhan? Iya Tuhan. Amin saudara. Saat ini firman Tuhan datang kepada saudara. Tadi kata orang bisu, punya mulut tapi tidak bisa ngomong. Orang Kristen saudaraku kasih tidak pernah membicarakan firman Tuhan, tidak pernah yaitu bersaksi. Harusnya saudaraku kasih Tuhan memberikan lidah mulut kita untuk memuji Tuhan, yaitu untuk bersaksi, memberitakan firman Tuhan, perbuatan yang besar yang kita beritakan. Bukan kejelekan orang, kesalahan orang, saudara. Nah ini
Inilah pencipta. Saudaraku kasih, dikatakan bahwa Allah selalu membuat semuanya amat sangat baik. Amin. Itu firman Allah. Jadi saudara akan melihat sesuatu yang terbaik, amat baik 2021. Hiduplah dalam firman, terimalah firman, berjalan dalam firman Allah. Ya, Yakub pasal 1 ayat yang ke-18 di sini. Tuhan menjadikan kita oleh firman kebenaran. Jadi firman itu saudara terima sudah dijadikan oleh firman. 1 Petrus pasal 1:23, firman itu melahirkan kita kembali oleh firman Allah. Diperbarui firman Tuhan, diperbarui. Semangat kita, sukacita. Kita kan aduh sudah loyo, aduh banyak ini rasanya sudah tidak ada harapan lagi. Firman Tuhan akan memperbarui saudara. Hiduplah dalam firman Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, firman itu hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa. Sudah percaya? Amos pasal 5 ayat 4 dan ayat 6b dikatakan, saudara kasih, ya, carilah aku, maka firman Tuhan katakan carilah aku, maka kamu akan hidup. Beginilah firman Tuhan, seperti inilah firman Tuhan. Seperti ini berarti menunjukkan kita, ini loh firman Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Mau hidup saudara? Orang tidak mau mati saudara, inginnya hidup semua. Ya, saudara mau hidup 1000 tahun lagi? Hidup 60, 70 soroni minta ampun, nanti 1000 tahun. 100 tahun, ada yang mau 100 tahun saudara. Apa mau hidup selama-lamanya? Kalau Tuhan mengendaki sampai Tuhan Yesus datang, tidak apa-apa saudara. Saya berdoa begini, Tuhan kalau Tuhan memberikan saya hidup, saya tidak mau sakit-sakitan Tuhan. Gitu saya, nawar sama Tuhan. Kalau Tuhan berikan panjang umur, saya tidak mau sakit-sakitan, tidak mau bikin susah orang. Daripada bikin susah orang, sakit-sakitan, ambil aja Tuhan. Jujur saya begitu saudara. Ya kan, buat apa kita hidup tapi sakit-sakitan, tidak bisa nikmati hidup ini. Di dalam ayat ini dikatakan kalau kita mendapatkan firman sudah mendapatkan hidup yang sesungguhnya, bukan hidup-hidupan, urip-uripan, cuma ambekan tok saudara. Tapi hidup yang sesungguhnya saudara mendapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Firman tadi saudara. Nah, di sini dikatakan bahwa firman tadi berkuasa dan hidup. Firman Tuhan juga saudara kasih, yaitu ya untuk memberikan kehidupan. Firman itu teguh dan kuat dan hidup saudara. Ya, selanjutnya saudara kasih, firman Tuhan juga menyembuhkan. Firman Tuhan menyucikan. Amin saudara. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Menyembuhkan, menyucikan, menguatkan, menyelamatkan hidup kita semua. Ya. Dan firman Tuhan tadi dikatakan menjadikan tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi lipat kali ganda karena firman. Amin saudara. Kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Tuhan Yesus katakan apa? Manusia hidup bukan saja dari, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut betul. Saudara juga hidup oleh firman. Roti itu apa? Makanan jasmani. Halo? Tapi mengapa saudara kasih? Ya, cari roti, setiap hari cari roti, siang malam cari roti, tapi tidak pernah cari firman. Saudara bekerja, ya seharusnya bekerja dan berdoa. Kapan lalu saya katakan berdoa, ini tidak boleh dipisahkan. Kita bekerja keras ya bekerja keras, tetapi juga berdoa juga berdoa yang keras. Kalau bekerja rajin, yaitu bergereja juga rajin. Amin saudara. Ini manusia hidup bukannya dari roti, ya, tetapi oleh firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah, itu memberikan suatu kehidupan. Saudara kalau makan, ya saudara, roti itu makanan jasmani, itu bisa kuat berapa tahun? Halo?
makanan roti itu dari lahir cuma hanya sampai kubur, betul. Setelah dari kubur entek saudara rotinya. Dan tidak makan lagi ya kan. Jadi itu sudah ketahui. Tetapi kalau firman Allah itu dari lahir, mati dikubur sampai bangkit dan selama-lamanya. Amin. Sudah percaya itu? 1 Petrus ya dikatakan, ada katakan demikian. Manusia itu seperti rumput dan bunga rumput. Pagi-pagi yaitu mekar seperti ini, mekar bagus. Tapi pada waktu siang hari layu dan gugur. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Ingat, dua hal ini tidak boleh. Ini harus seimbang saudara, hidup seimbang. Kalau tidak seimbang saudaraku kasih jomplang ya. Saya dulu pernah kena liver saudara ya. Saya tanya sama dokter kenapa? Karena tidak seimbang. Pemasukan sama pengeluaran, banyak pengeluaran. Ya akhirnya seperti ini. Yaitu tenaga terus terkuras, makan tidak dijaga, makannya kurang. Sehingga akhirnya jadi seperti itu. Demikian pula secara rohani saudara. Ya, saudara seperti itu. Nah, saya kasih dalam Yesus Kristus, manusia hidup kalau untuk roti itu hanya sampai yaitu kubur, tetapi firman Tuhan itu sampai masuk surga selamat. Tidak akan pernah berubah dan habis. Amin saudara. Ucapan Allah dari mulut Allah berarti ucapan Allah. Ucapannya ada kuasa. Saya ambil dalam kitab Markus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Ada orang lumpuh dibawa kepada Yesus. Ya, Yesus melihat bahwa orang ini punya periman. Lantas katakan yaitu bangun, angkat tempat tidurmu. Lumpuh, dia dibawa ke tempat pertemuan Yesus. Lumpuh digotong orang 4. Yesus mengatakan bangun, angkat tempat tidurmu. Dia nurut ya. Nah demikian pula saudara, firman Tuhan kan begitu. Perintah bangun ya bangun. Angkat tempat tidur ya angkat. Akhirnya sembuh dengan kata-kata. Firman yang keluar dari mulut Allah itu omongan Tuhan Yesus. Di dalamnya ada kuasa yang sangat luar biasa. Jadi sudah percaya ini. Orang lumpuh tadi langsung berjalan, dia bangun, angkat tempat tidur. Saudara. Dan bisa berjalan. Dengar omongan Tuhan. Selanjutnya saudaraku kasih pasal 4. Markus pasal 4 ayat 39. Murid-murid mengalami goncangan yang besar, gelombang yang besar, angin yang besar saudara. Karena apa? Tuhan tidak dilibatkan. Tuhan sudah diundang dalam hidupnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam studinya, tapi tidak dilibatkan. Masalah yang besar, hampir tenggelam. Untung dia ingat bahwa Yesus ada bersamanya. Dia berseru, Tuhan tolong kami. Hanya Yesus berdiri, hai angin dan gelombang mandek kok, seketika itu mandek. Itulah firman. Amin saudara. Kita percaya dalam tahun 2021 sudah belum tahu apa yang terjadi. Mungkin sudah mengalami masalah-masalah seperti itu. Masalah hidup saudara, keuangan saudara, ekonomi saudara, usaha sedang ditimpa. Firman itu berkuasa. Pasal 5 ayat 34. Kepada orang yang sakit 12 tahun datang kepada Yesus. Katakan pergi. Pertama apa? Ya, dikatakan pergi dengan selamat dan sembuh. Berarti keselamatan lebih utama daripada kesembuhan itu. Apa gunanya kita selamat tapi tidak? Apa gunanya kita sembuh tapi tidak selamat? Selanjutnya sudah kasih dalam pasal 5 ayat yang ke-41 sampai 42. Ya. Sudah kasih, ini mati. Anak Yairus sudah mati. Ya, tapi dikatakan dia tidur. Dan dikatakan dari talitakum, artinya bangun. Sudah tidur, tidak punya nyawa. Dengar omongan Tuhan Yesus, dia hidup kembali. Amin saudara. Lazarus 4 hari 4 malam dia sudah mati, sudah busuk. Dia dengar suara Yesus, ucapan Yesus, firman yang keluar dari mulut Yesus. Hei Lazarus, keluar. Bangun, dia keluar dan bangun. Inilah firman yang berkuasa tadi.
Dan ingat dalam firman Tuhan, tadi dikata manusia hidup bukan dengan roti tapi firman yang keluar dari mulut. Tetapi firman Tuhan juga di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Firman itu juga seperti roti. Siapa yang suka roti? Semua tidak suka roti? Semua suka roti? Anak-anak suka roti, semua suka roti. Firman Tuhan kata, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan, akan memberkati apa? Nasimu, roti makananmu, air minumanmu. Demikian pula firman Tuhan juga seperti air, seperti roti, berat perlu kita makan, perlu kita minum. Kita ambil firman Tuhan itu. Ya, dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14 dikatakan, kalau kamu minum air dari sumur ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air yang daripadaku, engkau tidak akan haus. Bahkan engkau mendapatkan yaitu sumber air yang mengalir. Air rasanya pedas saudara ya. Kecut saudara ya. Ya, air rasanya segar, sejuk. Menyegarkan, itulah firman Tuhan. Membuat saudara kenyang, kuat, sehat, sembuh. Membuat saudara segar kembali. Amin. Ada yang ikut ibadah, dengar firman Tuhan, pulang hatinya dongkol. Karena apa? Firman Tuhan tidak jadi air seperti dalam hidup saudara. Firman Tuhan tidak jadi roti dalam hidup saudara. Ini firman Tuhan itu roti, firman Tuhan itu air. Saudara, dan firman Tuhan dikatakan itu membentuk hidup kita seperti pedang. Jadi kalau saudara sedang diincel-incel saudara, nah itu saudara harus dipisahkan dari sumsum, dari sendi-sendi dipisahkan. Dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari kedagingan, dipisahkan dari hawa nafsu, dipisahkan dari kesombongan, kecongkaan, dipisahkan. Dijadikan firman Tuhan tadi dijadikan baik. Harus mau dicacah-cacah saudara. Ya, firman Tuhan demikian pula seperti palu, tahu palu godam. Godam itu untuk memecah batu, untuk menghancurkan batu. Mungkin hati kita yang keras seperti batu, saudara. Firman Tuhan seperti itu, ya rasanya sakit. Maka kalau firman Tuhan seperti pedang, seperti godam yang rasanya sakit dalam hidup saudara, saya kamu terima. Oh terima kasih, saya sedang dilembutkan oleh Tuhan, saya sedang direndahkan oleh Tuhan, saya sedang dibentuk oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan seperti api yang membakar hidup saudara. Dibakar panas rasanya. Dibakar itu disepuh, tahu saudara, disepuh ya. Emas itu akan kelihatan cemerlang kalau dibakar. Demikian pula saudara akan jadi cemerlang luar biasa, jadi indah kalau firman Tuhan itu, yaitu membakar hidup saudara. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan, yaitu selalu saudara mendapatkan penciptaan. Setiap hari firman itu membuat saudara itu semangat, sukacita, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan saudara kasih kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Ada 3 hal. Ayo kita baca bersama-sama. Bagaimana untuk mendapat ini. Dan dalam tahun 2021 harus kita terapkan ini. Kalau sudah ingin melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa terjadi dalam rumah tangga hidup saudara. Yesaya pasal 34 ayat 16. Kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 34 ayat 16. Sudah? Kita baca dengan suara yang keras. Ya, lebih enaknya saudara lihat baca di sini saja. Ya, letakkan HP saudara, letakkan yaitu Alkitab saudara, kita baca di sini dengan suara 1, 2, 3. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah satu pun dari semua makhluk itu, tidak ada yang ketinggalan dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut Tuhan. Dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Amin. Saudara harus apa? Baca. Cari dalam kitab. Ini kitab ya. Ini ada tulisan kitab. Tidak ada cari di HP. Halo? Yang membuat Alkitab ini nanti tidak ada orang Kristen, bukan orang luar. Sebab saudara di gereja sudah tidak bawa Alkitab, saya tetap Alkitab.
Sebab dalam ayat ini dikatakan ayat ini tidak berubah. Apa berubah saudara? Pada zaman Yesaya, cari di dalam kitab, bukan di dalam HP. Baca. Halo? Mari gerakan tahun 2020 ya, saya katakan ayo membaca semua. Minim 1 ayat saja. Kalau bisa 1 perikop, kalau bisa 1 pasal, 2 pasal, ayo gerakan baca. Firman Tuhan baca. Udah mau diberkati Tuhan. Hidup kemenangan tahun 2021. Langkah pertama baca. Dikatakan tidak ada semua dari makhluk ini yang akan ketinggalan. Dikatakan inilah perintah yang keluar dari mulut tuh. Apa tadi? Firman. Mau lakukan? Haleluya. Siapa yang sampai hari ini masih tetap baca Alkitab? Anak-anak semua. Saya katakan kepada cucu saya yang waktu dia membaca belum, kalau kamu ingin cepat baca Alkitab. Saya punya family di daerah Banyuwangi sana, buta huruf. Tapi orangnya nyetil saudara, dia tukang. Dikira dia itu pegawai atau guru katanya. Tidak bisa baca. Dia kenal Tuhan. Tidak bisa baca tapi bilang gini, saya harus punya Alkitab. Dari hasilnya dia pergi, dia beli Alkitab. Tidak bisa baca loh, beli Alkitab. Tapi akhirnya saudara dia bisa baca Alkitab dan dia menjadi pengkhotbah saudara. Heran tidak? Karena dia baca, dia begitu tidak baca ya dia pertamanya dibuka dilihat aja, dibuka dari Kejadian sampai Wahyu, dibuka dari Kejadian, lama-lama dia bisa, itu betul. Kalau saudara tidak percaya, saudara kasih anaknya ada dulu kerja di Ciwi, dia pernah ada di sini 1 bulan dan kerja di Ciwi. Tanya sama dia, masih ada saksi dan orangnya sudah meninggal. Baca, amin saudara, memberikan pengetahuan, pengertian, memberikan kekuatan, kesegaran dalam hidup. Yang kedua, Mazmur pasal 119 ayat 11. Mazmur pasal 119 ayat 11. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-11. Ayo, 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Tuhan. Setelah dibaca, dibuat. Setelah dibaca, dilupakan. Iya, disimpan dalam hati. Saya tambahkan dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, direnungkan siang dan malam. Bukan mikir duit terus saudara, bukan mikir dunia terus, mikir firman Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam ada jaminan yang luar biasa. Amin saudara. Sudah mikir dunia stres, nggak bisa muat dalam hidup, dalam otak kita. Jadi setelah dibaca, taruh dalam hati, direnungkan. Yang terakhir, Yosua pasal 1 ayat 8. Yosua pasal 1 ayat 8 kita baca bersama-sama. Mau beruntung saudara tahun 2021? Mau berhasil? Ayo kita baca bersama-sama. Mazmur pasal Yosua pasal 1 ayat 8. Sudah ketemu? 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan saudara dan haleluya, baca firman, taruh firman, ucapkan firman. Mari kita semua berdiri, haleluya. Terima kasih Tuhan. Menjadi manusia, tinggal di antara kita. Kita tidak akan takut lagi apa terjadi.
Kalau dia tinggal dalam hidup kita, berjalan dalam kita, Tuhan akan membuat berhasil dan beruntung, bukan gagal. Haleluya. Di antara ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia. Di antara Ada hidup terang bagi bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan. Angkat kedua belah tangan, Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Yesus Dia adalah Tuhan bagi kita yang berkuasa. selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau bimbing bagi setiap jalan. Sekali lagi, Firman telah menjadi manusia, tinggal di dalam hidup kita. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Haleluya. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintuku bagi setiap jalan. Yesus, Engkaulah juru selamatku. Haleluya. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kita pujikan sekali lagi. Mohon Ibu Mega maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Juru selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu di hari Natal ini Tuhan. Hamba-Mu berterima kasih karena Engkau telah lahir untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ampuni semua dosa dan kesalahan yang sudah hamba perbuat di dalam kehidupan ini Tuhan. Ampuni Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Di sepanjang tahun 2020 Tuhan, Engkau sudah memberikan perlindungan, penyertaan-Mu. Biarlah di tahun yang baru Tuhan, di tahun 2001 ini Tuhan,
Hamba ingin belajar untuk mengenal firman-Mu, belajar untuk membaca firman-Mu tiap hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita tetap bangkit berdiri saudara. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Saudara yang sudah mendapatkan lilin, mohon dipersiapkan. Dan bagi petugas penyalaan lilin, kami persilakan waktu dan tempatnya. Sunyi saja Akhiri ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan. Setelah doa berkat, saudara duduk kembali, jangan pulang dulu. Sekali lagi, setelah doa berkat saudara duduk kembali. Dan perlu saya sampaikan pengumuman Sabtu jam 10 tetap ada doa di tempat ini. Jam 6 sore doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 9 ibadah umum seperti biasa. Setelah ibadah umum yaitu ada penyerahan anak Esra, yaitu putra Bapak Adi Stepanus dan Ibu Ani. Dan jam 11 dilanjutkan
dengan bakti sosial, kita antar itu barang-barang ke tiap-tiap RT sesuai dengan jumlah di RT itu yang yaitu masyarakat prasejahtera. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Lilin boleh kembali dimatikan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditekan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Haleluya, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi angkat kedua belah tangan Anda dengan iman. Haleluya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa Surgawi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saat hari ini Tuhan, dalam ibadah Natal ini kami boleh menerima firman-Mu, wujud firman-Mu, kenyataan firman-Mu dalam kehidupan kami, merupakan jaminan penuh jasmani rohani hidup di dunia, bahkan hidup meninggalkan dunia kekal selama-lamanya. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan, memeteraikan firman-Mu Tuhan, sehingga kami bukannya menjadi pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah, sehingga janji Tuhan digenapi hidup kami, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Tuhan istimewa, orang-orang yang sangat berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Semua yang hadir saat hari ini, kami yakin Tuhan sudah memberkati mereka, memberikan jawaban, memberikan pertolongan, tuntunan, sesuatu yang dikerjakan melangkah tahun 2021. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Berdoa bagi anak-anak yang hadir, karena mereka Tuhan gangguan kesehatan di rumah. Dari tempat ini kami berdoa mohon pertolongan-Mu Tuhan, bagi Bapak Teddy, bagi Ibu Henilatu Persia, bagi Ibu Nanuk Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan, bagi Tuhan Yesus Bapak Denny, Tuhan Yesus, dan anak-anak-Mu yang lainnya Tuhan. Mereka yang lansia rindu datang kepadamu, tapi mereka tidak bisa datang di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan Kau nyatakan dalam hidup mereka. Sembuh oleh kuasa-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara sepanjang minggu ini, baik hari Sabtu, hari Minggu. Kami mohon Tuhan campur tangan, turun tangan. Perjalanan kami yakin, karena kami saat ini telah hidup dalam firman, tinggal dalam firman, dan firman yang memberikan jaminan dalam hidup kami, sehingga kami tidak takut apapun yang terjadi.
karena kami tahu bahwa firman Allah jaminan penuh dalam hidup kami. Berdoa bagi bangsa, negara, pejabat pemerintah dari Bapak Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, seluruh menteri, oh Tuhan, demikian pula Tuhan para Tuhan wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, gubernur, bupati, wali kota, muspika, perangkat desa, perangkat dusun, RT, seluruh Indonesia diberkati Tuhan. Oh Tuhan, dalam menjalankan tugas mereka, tugas yang mulia mengabdi kepada masyarakat dan bangsa. Mereka menjalankan tugas dengan arif, adil dan bijaksana, takut hormat di hadapan, rendah ditulis ikhlas ya Bapak, sehingga membawa seluruh rakyat masyarakat dalam keadaan kesejukan, ketenangan, ketentraman, oh Tuhan, keamanan dan kebahagiaan, kesejahteraan. Berdoa sebagai aparat Polri dan TNI Tuhan Yesus, yang mulai tanggal 21 sampai tanggal 4 Tuhan, mereka telah bertugas Tuhan untuk menjaga negara ini, keamanan negara, perlindungan rakyat masyarakat, demikian menjaga keutuhan negara Tuhan. Engkau yang berkati mereka, baik yang ada Polres Mojokerto, oh Tuhan, berdoa bagi Bapak Tuhan Yesus, oh Doni Tuhan, berkati Tuhan, oh Tuhan, dalam Tuhan mengatur dan dalam menjalankan tugas di Polres Mojokerto. Berdoa juga Tuhan Yesus bagi sampai Tuhan Polsek yang ada di Puri Tuhan, sampai hari ini dengan baik Tuhan menjalankan tugas untuk Tuhan Yesus menjaga kami di tempat ini dalam setiap ibadah. Ibu Sri Mulyani diberkati Tuhan, baik Ibu Camat yang hadir saat hari ini juga diberkati mereka dan seluruh jajarannya, oh Tuhan, personil yang ada di Tuhan Yesus Polsek maupun Koramil. Tuhan, berdoa bagi Banser juga yang hadir saat hari ini. Dalam nama Yesus, Engkau berkati, jerilah tidak akan sia-sia. Engkau akan membalas jerilah mereka. Terima kasih, khususnya berikan kekuatan dan kesehatan. Keluarga diberkati Tuhan, anak-anak mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami berdoa supaya dalam Tuhan Yesus perayaan Natal dan Tahun Baru semua berjalan dengan baik. Kami berdoa rakyat masyarakat dalam nama supaya mereka taat kepada peraturan yang ada Tuhan, dalam nama Yesus, supaya oh Tuhan Yesus pandemi tidak akan Tuhan menjadi meningkat tetapi menurun, bahkan semua disembuhkan. Terima kasih para dokter perawat yang bertugas Tuhan Yesus untuk Tuhan merawat atau untuk menanggulangi corona juga. Engkau yang memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih apabila kami pulang lindungi dimanapun kami berada, tetap mendapat pertolongan jaminan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Apabila sebentar juga kami menikmati berkat-berkat jasmani, sucikan dengan kuasa-Mu. Oh Tuhan, sabdamu dan Tuhan membalas memberkati anak-Mu yang telah menyediakan Tuhan konsumsi ini. Berkati pula persembahan diberikan untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk hamba-Mu Pastori, membalas dengan 100 kali lipat ganda. Usaha pekerjaan mata pencarian ekonomi, sandang pangan, keuangan, bukan hanya kecukupan, janji Tuhan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan yang dalam bangku sekolah, dari grup TK, SMP, SMP, perguruan tinggi juga diberkati mereka. Yang bekerja di luar daerah juga diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih. Angkatlah kedua belah tangan saudara. Sekarang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir, yang bergabung di tempat ini, pulanglah ke tempat masing-masing dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan urapan Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan beserta dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang sudah mendapatkan konsumsi, mohon tetap duduk dulu sebelum Bapak Ibu Saudara keluar. Kita akan keluar dengan ini. Untuk anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja, tetap tinggal dulu.
kasih dan